中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Sebuah badai api besar muncul seperti awan jamur yang tiba-tiba muncul di langit. Ledakan yang mengguncang bumi menyebabkan banyak telinga berdering. Panas liar dan keras yang datang menyebar dari langit menyebabkan guncangan melonjak ke wajah semua orang. Sosok manusia tampak seperti bola yang telah dipukul dengan keras oleh palu instan. Awan jamur hijau putih muncul saat ditembak jatuh dari langit. Darah segar berwarna merah terang menyinari langit di sepanjang jalan, muncul seperti pelangi berdarah segar. Ekspresi wajah para ahli dari Black Corner Region berubah drastis ketika mereka melihat sosok manusia yang menembak ke tanah dari langit. Meskipun aura itu saat ini sangat lemah, itu pasti milik Han Feng. Semua orang saling memandang. Keringat dingin merembes keluar dari dahi mereka. Tatapan mereka mengarah ke sisi lain langit. Sosok berwarna hitam terengah-engah di sana. Sayap api hijau di punggungnya menjadi sebagian terlihat. Jelas, ini karena bagian dalam tubuhnya menjadi lemah. Orang ini benar-benar mengalahkan Han Feng. Semua orang bergumam pada diri mereka sendiri. Guncangan dalam nada mereka sangat jelas. Kekuatan Han Feng sudah berada di puncak kelas Do Huang. Selain itu, ia memiliki api surgawi untuk mendukungnya. Dia setidaknya akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika bertemu dengan tahap awal yang sangat kuat, Do Zong. Hanya Silver Gold bersaudara di seluruh Black Corner Region yang bisa bersaing dengannya. Hari ini, bagaimanapun, ahli yang memiliki reputasi sangat hebat di wilayah Black Corner itu dikalahkan dan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh seorang pria muda yang tampaknya hanya sekitar 20 tahun. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Hanya reputasi seperti apa yang akan dicapai seseorang setelah mengalahkan Han Feng? Ahli ini yang memiliki reputasi yang cukup bahkan di seluruh benua? Paling tidak, nama Xiao Yan akan menjadi akrab di seluruh kawasan Black Corner di masa depan. Ci! Dua suara angin yang berhembus tiba-tiba terdengar di langit yang sunyi. Segera, dua sosok melintas dan dengan cepat mendarat di samping Han Feng dan menangkapnya. Baru kemudian mereka membantu menghindari akhir di mana kepala yang terakhir berubah menjadi semangka yang retak setelah mendarat di tanah. Dari dua orang yang ikut campur, satu memakai emas dan perak lainnya. Tentu saja, mereka yang disebut Gold Silver bersaudara. Han Feng berbeda dari Fan Lao di mana Fan Lao bisa mati begitu saja. Sulit untuk mengukur nilai Han Feng. Selain itu, orang ini belum menghargai hadiah bagi mereka untuk bertindak kali ini. Bagaimana dia bisa mati? Orang tua berjubah perak itu menangkap Han Feng yang berlumuran darah segar dan meletakkan tangannya di dada yang terakhir. Hanya setelah merasakan detak jantung yang sangat lemah tetapi masih ada, dia menghela nafas lega. Apakah dia masih hidup? Orang tua berjubah emas mengerutkan kening dan bertanya. Ya, masih ada nafas. Untungnya, orang ini juga memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Kalau tidak, itu pasti mustahil baginya untuk bertahan dari ledakan semacam itu. Orang tua berjubah perak itu mengangguk dan langsung memukul bibirnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pemuda berjubah hitam di kejauhan sebelum berkata, "Dari mana bocah ini berasal? Mengapa saya tidak mendengar bahwa orang yang begitu kuat ada di Akademi Jianan? Saya tidak tahu." Wajah pria tua berjubah emas itu tenggelam saat dia menggelengkan kepalanya. Tatapannya agak menakutkan saat dia menatap awan api jamur hijau putih besar. Dia kemudian melihat para ahli dari wilayah Black Corner
yang telah menderita kerugian besar sebelum berbicara dengan lembut, kami tidak dapat melanjutkan sekarang. Kami harus segera pergi. Orang ini terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tidak mungkin lagi untuk merebut Heavenly Flame. Orang tua berjubah perak memutar matanya sebelum mengangguk sedikit. Dia menunjukkan tanda tangan untuk para ahli dari Black Corner Region dan orang-orang itu segera bergegas. Akhirnya, mereka berkumpul dalam kelompok dan dengan hati-hati melihat para ahli Akademi Batin yang melihat mereka dengan kebencian. Xiaoyan, kamu baik-baik saja? Su Qian juga menghela nafas lega ketika mendengar Han Feng menjadi tidak sadarkan diri karena cedera seriusnya. Setelah kehilangan pemimpin ini, tidak ada lagi kebutuhan untuk takut orang-orang yang tersisa dari Black Corner Region. Xiaoyan hampir tidak mengungkapkan senyum setelah mendengar tangisan Su Qian. Wajah putih pucatnya mengungkapkan kelelahan di dalam hatinya. Meskipun dia merasa agak menyesal bahwa Han Feng masih memiliki rem semut nafas, dia tidak memiliki metode lain. Saat ini, yang paling penting adalah Fallen Heart Flame. Betul. The Fallen Heart Flame, hati Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Tatapannya menyapu ke arah tempat di mana mantan awalnya berada. Matanya langsung menyusut. Kelompok Fallen Heart Flame yang masih berada di langit, tanpa sadar sudah muncul di tempat di langit di mana awan jamur putih hijau yang terbentuk oleh ledakan Angry Buddha Lotus Flame tanpa disadari siapapun. Saat mendekat, kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba melonjak keluar. Setelah munculnya kekuatan hisap itu, awan jamur api besar tampaknya telah bertemu dengan lubang hitam ketika ia dengan cepat bergerak dan menuangkan tanpa henti ke dalam gugusan api yang tak terlihat. Waktu yang Xiaoyan telah melirik sebelumnya adalah kebetulan saat itu, jatuh hati Flame menelan awan jamur. Tindakan aneh yang terakhir ini menyebabkan kegelisahan di hatinya melambung. Meskipun dia tidak yakin tentang niat dari jatuh hati api, Xiaoyan masih bisa menebak sesuatu secara samar setelah melihat tindakan ini. Sebagai semacam api surgawi, murni, api jatuh hati, mampu menelan api surgawi lainnya untuk memperkuat dirinya. Awan jamur api mengandung energi surgawi api yang sangat liar dan penuh kekerasan. Ini jelas seperti tonik alami untuk makhluk spiritual seperti Fallen Heart Flame. Su Qian dan yang lainnya merasakan sesuatu saat kekuatan hisapan meletus dari Fallen Heart Flame. Dia segera melemparkan pandangannya buru-buru, hanya untuk ekspresinya berubah drastis. Hentikan! Xiaoyan adalah yang pertama menangis dengan suara keras. Namun, Dou Qi di tubuhnya memiliki tanda sementara yang benar-benar kosong karena dia melepaskan langkah pembunuhan Angry Buddha Lotus Flame sebelumnya. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan pengingat. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika Su Qian melakukan gerakannya. Tubuh yang terakhir melintas dan muncul sekitar 10 meter dari Fallen Heart Flame dengan cara seperti hantu. Namun, dia tidak punya waktu untuk melakukan apa-apa ketika sekelompok besar api panas tak terlihat bermuatan ke arahnya, menyebabkan dia buru-buru menghindarinya. Kecepatan menelan, jatuh hati api, itu menakutkan. Dalam waktu singkat itu, Su Qian mengelak, awan jamur api besar itu tampak seperti balon bocor. Itu benar-benar ditelan ke dalam api tak terlihat yang berukuran kurang dari 10 kaki. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa kedipan. Tubuh Fallen Heart Flame tiba-tiba menjadi semakin cerah setelah energi api yang agung memasuki tubuhnya. Energi yang bahkan lebih liar dan lebih kejam dari sebelumnya perlahan-lahan meringkuk dari dalam tubuhnya dan menyebar ke seluruh Akademi Batin. Ekspresi semua orang yang hadir berubah saat mereka merasakan energi dari jatuh hati Flame yang sekali lagi menjadi liar dan penuh kekerasan. Mereka Silver Emas bersaudara tidak lagi berani tinggal lebih lama lagi. Dengan teriakan, sekelompok besar orang melesat menuju bagian luar Akademi Batin dengan cara melarikan diri,
meninggalkan tawa gelap dan dingin yang berisi kebencian yang bergema di seluruh langit. Elder Su, sekarang saya akan meninggalkan hal itu untuk Anda hadapi. Semoga saya tidak akan mendengar berita bahwa Akademi Inner hancur total besok. Wajah Su Qian sangat gelap dan dingin ketika dia menyaksikan para ahli dari daerah Black Corner yang telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia menoleh dan berteriak keras ke arah siswa yang tak terhitung jumlahnya tidak jauh. Semua orang, tinggalkan Akademi Batin. Pergilah ke pegunungan yang dalam. Para siswa Akademi Batin yang berkumpul di seluruh bagian atas beberapa bangunan juga menjadi sedikit kacau setelah mendengar suara Su Qian. The Fallen Heart Flame di langit mungkin tidak terlalu besar, tetapi memancarkan kekuatan destruktif yang menakutkan. Mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa seluruh Akademi Batin akan hancur seketika jika ingin turun. Tunggu, Xiao Yan masih di sana. Ziyan menunjuk sosok hitam di kejauhan setelah ditarik oleh Lin Yan saat dia berbicara dengan sikap cemas. Wajah kecil merah mudanya yang tampak diukir dari batu giok tampak sedikit pucat di bawah tekanan jatuh hati api. Tenang, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan obat Kaisar Han Feng dari daerah Black Corner dikalahkan olehnya. Dia akan lebih aman dari kita. Lin Yan hanya bisa mencoba membujuknya saat dia melihat lautan orang-orang yang tampaknya melarikan diri dari bencana. Setelah itu, dia mengikuti semua orang saat mereka keluar dari Akademi Batin. Semua sesepuh, bentuk segala lagi. Kelangsungan hidup Akademi Inti bergantung pada semua orang. Su Qian memperhatikan para siswa yang melarikan diri dari Akademi Batin seperti banjir. Baru kemudian dia berbicara kepada tetua dengan suara yang dalam. Wajah semua tetua serius ketika mereka mendengar ini. Tubuh mereka melintas sebelum membentuk formasi aneh, melingkari kelompok Fallen Heart Flame. Xiao Yan, cepat pergi! Su Qian berada di tengah-tengah formasi ketika dia berteriak kepada Xiao Yan yang masih dalam formasi. Teriakan Su Qian baru saja terdengar ketika Fallen Heart Flame yang jatuh dalam keheningan setelah menelan awan jamur api tiba-tiba mengeluarkan desisan tajam. Sebuah cahaya berwarna hijau perlahan muncul di permukaannya, yang sepertinya dilemparkan keluar dari batu giok seperti sepasang mata. Suara mendesis baru saja muncul ketika Fallen Heart Flame ditembakkan di bawah tatapan kaget semua tetua. Dari arah rutenya, targetnya sebenarnya Xiao Yan yang berhenti di langit. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah setelah sekali lagi dikunci oleh Fallen Heart Flame. Dia buru-buru mengarahkan semua douqi di dalam tubuhnya saat dia berbalik dan bergegas menuju bagian luar formasi. Kecepatan Xiao Yan jelas sangat berkurang setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Di sisi lain, Fallen Heart Flame menjadi semakin kuat setelah menelan awan jamur Heavenly Flame. Dengan perbedaan seperti itu, jatuh hati Flame hendak menyusul Xiao Yan dalam sekejap mata. First Elder bentuk segel dengan cepat. Jika tidak, kami tidak akan bisa menghentikannya begitu binatang itu pergi. Seorang tetua buru-buru berteriak setelah melihat tembakan jatuh hati api yang meledak-ledak menuju Xiao Yan. Wajah Su Qian sedalam air. Dia berteriak, tunggu sebentar lagi. Tunggu Xiao Yan pergi. Tidak ada waktu. Ekspresi elder yang lain berubah saat dia buru-buru berbicara. Tangan Su Qian sedikit gemetar. Yang dia lakukan hanya menggunakan matanya untuk menatap Fallen Heart Flame yang mendekati Xiao Yan. Xiao Yan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Keringat bergulir dari dahinya seperti air yang mengalir. Hatinya seperti jubah yang sangat ketat saat merasakan suhu panas di belakangnya. Dia tidak berani untuk bersantai saat pandangannya menatap tepi formasi tidak jauh. Selama dia berhasil keluar dari sana, dia akan bisa melarikan diri dari api kematian yang mengikutinya seperti bayangan. Lebih cepat!
Xiao Yan berulang kali bergumam di dalam hatinya. Namun, suhu di belakangnya melonjak tepat ketika dia kurang dari 10 meter dari tepi formasi. Dia memutar kepalanya dengan kaget dan mata hitamnya yang gelap melihat bahwa gumpalan api yang tak terlihat datang menerkamnya. Lautan api mengalir dan hampir menelannya. Hahaha, posisi pemburu ini dan yang diburu memang telah berubah. Hanya saja saya masih gagal membunuh Han Feng pada akhirnya. Pak, saya minta maaf. Saya telah melibatkan Anda. Xiao Yan memancarkan gumaman pahit terakhirnya sebelum dia pingsan. Keheningan di langit tampak memantapkan pada saat ini. Banyak siswa di banyak puncak pohon di luar Inner Academy melihat Xiao Yan ditelan oleh Fallen Heart Flame. Semua dari mereka tiba-tiba menjadi benar-benar diam. Cukup banyak siswa perempuan menutup mulut mereka dan memancarkan banyak napas. Hati Hujia, Wu Hao, Lin Yan, dan Zian perlahan-lahan tenggelam ketika mereka berdiri di puncak pohon. Beberapa anggota Pan S Gate mengungkapkan tatapan yang membosankan, muncul dengan kerugian total. Pemimpin mereka yang tidak pernah dikalahkan di mata mereka sebenarnya ditelan dan dihancurkan oleh api di depan mata mereka. Pada saat itu, dukungan terbesar dari Pan S Gate telah benar-benar runtuh. The Fallen Heart Flame mencoba mengisi keluar dari formasi setelah menelan Xiao Yan. Namun, sebuah dinding energi tiba-tiba muncul di depannya dan memaksanya mundur. Langit benar-benar sunyi senyap. Ekspresi Suqian sangat gelap dan dingin, dan semua sesepuh diam. Mereka hanya keluar untuk mentransmisikan Douqi dari dalam tubuh mereka dan menjaga kekokohan dinding energi ini. Kontribusi Xiao Yan dalam pertempuran besar ini yang mempengaruhi kehidupan dan kematian Akademi Batin adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Jika dia tidak mengalahkan dua Du Huang, sepertinya Black Corner Region akan berhasil meluncurkan serangan mendadak pada Akademi Batin. Namun, penyumbang terbesar ke Akademi Batin ini sebenarnya tanpa ampun ditelan oleh Heavenly Flame di depan tatapan semua orang pada saat-saat terakhir ini. Semua orang, pertahankan dinding energi dengan benar. Serahkan segel itu padaku. Suqian perlahan pulih ketika dia berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Dia tidak menunggu jawaban apapun karena cahaya yang aneh, melingkar, dan terang muncul dari tubuhnya. First Elder. Beberapa sesepuh awalnya tercengang ketika melihat aksi Suqian. Segera, mereka tampaknya telah memahami sesuatu saat mereka berteriak kaget. Suqian mengabaikan suara-suara terkejut di sekitarnya. Cahaya yang keluar dari tubuhnya semakin intens. Namun, mengikuti peningkatan intensitas cahaya, wajah Suqian juga dengan cepat menjadi pucat putih dan bahkan transparan. Bajingan, bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa lama saya ini, saya akan menyegel Anda selamanya di magma hari ini. Suara gelap, dingin membawa gunung berapi seperti kemarahan saat itu meraung keluar dari mulut Suqian. Segera, cahaya hitam aneh 10 kaki dengan cepat melonjak keluar dari tubuh Suqian dan akhirnya membentuk jaringan energi hitam tebal di langit. Web hitam bergetar sedikit setelah terbentuk. Kali berikutnya muncul, itu telah menutupi Fallen Heart Flame dengan cara yang sangat aneh. Benang asap langsung melengkung dan naik dari Fallen Heart Flame setelah jaring hitam menutupinya. Suara desisan tajam terdengar di langit. Ekspresi Suqian pucat. Nafasnya lemah seperti debu. Dengan sedikit pergeseran jarinya, klaster Fallen Heart Flame yang sedang berjuang berulang kali perlahan jatuh ke menara pemurnian Sky Refining Blazing. Tampaknya telah merasakan sesuatu ketika mencapai puncak menara dan mulai keluar semua dalam perjuangannya. Di bawah tahanannya yang kuat, jaring hitam itu juga tetap berada tepat di atas puncak menara dan mengalami kesulitan bergerak ke bawah. Sebuah kekejaman melintas di mata Suqian saat dia melihat bahwa Fallen Heart Flame masih bisa menahan.
Dia dengan kasar menghancurkan dadanya dan seteguk darah segar diludahkan. Tangan Suqian tiba-tiba ditekan ketika darah segar itu meludahkan keluar dan sebuah pilar energi gelap hitam yang sangat dalam keluar dengan eksplosif dari telapak tangannya. Ini segera menghantam Fallen Heart Flame. Mendesis. Sebuah desisan tajam sekali lagi dipancarkan dari Fallen Heart Flame setelah menerima serangan Suqian semua keluar. Itu tidak bisa lagi bertahan dan dengan keras menabrak dunia magma bawah tanah yang dalam di menara pematrian Ki berkilau langit, sementara dibungkus oleh jaring hitam. Segel! Tangan Suqian membentuk segel ketika dia merasakan jatuh hati api yang jatuh ke dalam palka. Cahaya hitam yang aneh melonjak keluar dari dalam menara. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi penghalang energi hitam gelap di bagian atas menara. Di atasnya ada beberapa garis energi aneh yang tampaknya berkelok-kelok seperti beberapa ular kecil. Saat segel di puncak menara terbentuk, cahaya hitam yang kaya perlahan mengalir di lapisan terakhir yang terhubung ke bawah tanah. Akhirnya, cahaya hitam melonjak keluar dan menjadi seperti lautan hitam yang benar-benar menutupi seluruh tingkat terakhir. Mustahil bagi siapapun untuk memasuki tempat ini di masa depan. The Fallen Heart Flame yang disegel jauh di bawah tanah tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tubuh Suqian sedikit condong ke udara setelah segel itu berhasil terbentuk. Dia segera menghancurkan kepala terlebih dahulu ke tanah. Untungnya, seorang tetua bereaksi dengan cepat dan dengan cepat menangkapnya. Baru kemudian tubuhnya menjadi stabil. Suqian perlahan membuka mata kaburnya. Pada saat ini, auranya sangat lemah sehingga sedikit berbeda dari orang tua biasa. Dia melihat sekilas di menara pematrian Ki Langit yang tersegel. Musibah Akademi Batin ini akhirnya dihindari. Namun pemuda yang bisa mendapatkan pencapaian tertinggi di benua itu telah mati di sini tutup level terakhir dari menara pemurnian Sky Refining di masa depan. Tidak ada yang diizinkan masuk, termasuk saya. Suara lemah yang lemah perlahan bergema di seluruh langit. The Inner Academy yang berantakan juga menyebabkan semua orang turun ke keheningan. Selain itu, ingatlah si kecil yang mengorbankan dirinya untuk Akademi Batin. Tanpa dirinya, Akademi Batin tidak akan ada lagi. Kalian semua mungkin telah berubah menjadi bubuk dan mengiringi reruntuhan ini selama erupsi Fallen Heart Flame. Dia adalah murid paling luar biasa dalam semua sejarah Akademi Jianan. Tidak ada yang datang sebelum dia dan mungkin tidak akan ada yang akan mengejarnya. Ingat nama itu. Anak kecil yang keras kepala. Xiaoyan. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.